calon pas nomor norek lu. La ilaha illallah. Pada iya Budati. Ambu saya nangis, dekik lagi na balon. Siapa sih nangis? Apa kayak? Ya sering nyanyi kok. Ini bicara tentang sekarang isu-isu yang nanti kita bicara tentang isu-isu ya mengenai Irwan yang mungkin bisa dikatakan sekarang ini ya mana public figure memang begitu. Semakin tinggi pohonnya pasti terpaan angin pasti banyak ataupun juga pasti jandre matura bere angin dan santap begitu kan. Jadi kira-kira ada isu-isu apa nih yang mungkin nyampe ke telinga Irwan sendiri yang sering dipertanyakan, apa yang menurut Irwan sendiri itu nggak benar, kira-kira apa kayak masalah mungkin mohon maaf kadang orang itu kan haters ataupun juga semacam apa ya yang sering komen di medsos atau apa mempertanyakan suatu hal yang sensitif terkadang baik masuk ke keluarga, nyerang urusan inilah itulah. Nah pernah nggak diterpa isu-isu seperti itu? Ya dengan posisi yang sekarang malah banyak yang menanyakan kemana sih nggak pernah sama istrinya. Nah kenapa sih nggak pernah posting istrinya? Kenapa sih nggak pernah posting anaknya? Jadi gini, posisi Irwan ini lagi berjauhan sama istri. Bukan ada masalah enggak. Jadi posisi Irwan ini jadi tanya kan merantau ke tanah kelahiran. Irwan kan sudah hidup di Bekasi, Jakarta. Tapi Irwan kan pekerjaan Irwan sebenarnya itu ada di Madura. Nah, jadi Irwan itu bekerja di Madura untuk menafkahi keluarga. Terus Irwan juga ada kepentingan kampus yang harus diselesaikan. Jadi istri Irwan juga sering terbang kerja pramugari Saudi Arabia. Oh, jadi keluarga istri itu pekerjaannya apa? Pramugari Saudi Arabia. Pramugari. Berarti sering nerbang. Ya, jadi dia kadang terbangnya itu seminggu baru pulang. Jadi kadang nggak ketemu, momen ketemu berduanya itu sangat jarang banget. Berarti bukan karena ada masalah, tapi karena ada kesibukan satu sama lain. Pekerjaan ya. Pekerjaan yang pertama, terus sama ini juga kadang kan ada isu-isu kenapa nggak posting anaknya. Sedangkan orang-orang tuh sering posting anaknya dan bla 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 bla. Itu juga dari katanya kalau masih bayi itu nggak boleh diposting. Betul. Katanya kena nun itu? Ya gitulah. Gitu. Jadi Irwan itu benar-benar menjaga gimana caranya biar tidak terjadi antara saya sama istri saya, mencegah gimana nanti kalau misalkan aku upload baby atau anak yang benar secara langsung takut kena nun katanya seperti itu. Nggak boleh disanjung-sanjung kalau masih bayi. Ya terpaksa aku bilang sama anak, coba nanan siapa? Jadi seperti itu. Jadi oleh Madura itu memang begitu ya Irwan, mungkin Irwan tahu sendiri lah. Jadi ada terkadang kata-kata yang memang kata orang Madura diyakini itu jelek. Nah, seperti itu. Cek pada nengak mun parabon, cek lah kau nengak berbun labong tak baju laki. Iya. Ya mana guna labong? Iya. Tanya rek. Malam-malam tak boleh aja kalampi. Tak boleh aja kalampi. Orang apa kan tu? Orang tu deki aja. Lengan esan guni bokang. Iya. Tak bah aja kapi lo bagai deki. Nah, itu dia. Jadi gini, menepis sanggaan-sanggaan itu bukan karena ada masalah. Ya bareng keluarga si Irwan ini berjauhan bukan karena ada masalah. Yang pertama, Irwan ingin menyelesaikan studi ya di Universitas Wiraraja karena memang Irwan ditanggung dulu sepengetahuan saya Irwan ini mendapatkan jaminan hingga sampai S2. Betul, kalau masuk 10 besar ya. Nah itu saya ingat sendiri pas lagi berjuang di Indosiar di Dangdut Academy dan
isu yang kedua yaitu kok nggak pernah posting istri. Nah ini juga, ini ada yang lupa nih, ada yang lupa kan Dede. Nah itu sama juga pertanyaan, kenapa nggak posting istri? Ya. Nah, sedangkan istri saya itu anti sosmed sebenarnya. Bahkan Instagram pun dia nggak punya, betul. Facebook pun juga nggak punya. Mantap. Jadi memang dia dari perusahaannya pun juga memang melarang, itu yang pertama. Ya. Tapi karena mungkin kemarin ya dikasih apa ya, kelonggaran dari perusahaan, saya juga ngomong, ayolah gimana caranya. Jadi pernah diundang di pagi-pagi ambiar, ayolah Maha, kita harus gini dulu Mah. Ya. Maksudnya kita harus memberikan apa ya, jadi tepisan-tepisan lah. Betul. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi aku nggak mau make up terlalu menor. Karena memang benar-benar dia memang nggak suka make up, dia nggak pernah minta beli make up. Ketemunya di mana sih dulu? Kalau ngomong-ngomong masalah sebenarnya kalau kan bicara ngomong-ngomong apa namanya, status pekerjaan Irwan sendiri di dunia artis ataupun juga di dunia dangdut yang sering tampil ke sana kemari, tapi sang istri sebagai pramugari, ya, betul. Itu ketemunya di mana titik temunya? Jadi pertama gini Bang, Irwan itu pernah bertempat tinggal di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dulu Irwan punya pacar sebelum punya istri. Jadi pernah punya pacar namanya Alia Sagiti. Lama-lama kelamaan ada fans yang sangat apa ya, rahasia banget, hamba Allah. Betul. Setiap mengirimkan sesuatu itu udah tulisannya hamba Allah. Mengirimkan meja makan hamba Allah, mengirimkan kulkas hamba Allah, AC hamba Allah gitu kan. Aku pikir ini kayaknya orang elektronik ini bilang kan. Karena yang dikirim peralatan semua peralatan rumah tangga. Betul. Sempat saya nanya sama kekasih Irwan yang sebelum punya istri, Umi, emang ini Umi. Ini siapa sih? Nah, dia merahasiakan. Enggak, katanya hamba Allah. Padahal sebenarnya dia tahu. Terus lama-lama kelamaan sempat terakhir dia berkunjung setelah Irwan pulang umroh. Kan biasanya kalau Irwanku semuanya pada sowan, pada datang. Nah itulah di Pondok Kelapa itu ada satu perempuan yang datang terakhir. Setelah Irwan berdoa, ya Allah, jika Alia ini jodohku, dipererat lagi untuk untuk perjodohannya. Artinya kalau memang jodoh dipersatukan. Itu permintaan saya di Baitullah. Jika tidak jodoh, segera sirnakan hubungan ini. Artinya datangkanlah, putuskan hubungan ini dan datangkanlah bidadari yang tepat dan yang akan datang kepada Irwan nantinya menjadi pasangan. Itu. Ternyata tiba-tiba di setelah itu Irwan punya masalah besar, datang tuh punya masalah besar dan pada akhirnya ujung-ujungnya putus gitu. Akhirnya putus. Oh, kenapa ini, apa jawaban dari Allah? Tapi saya selama seminggu itu kok nggak ada bidadari datang gitu, kok nggak ada perempuan lagi yang datang. Ya udah, ya Irwan ya nanti tulus aja gitu. Berjalan dengan seiringnya waktu, tiba-tiba karena kalau orang Madura datang umroh itu pasti seminggu tuh masih berdatangan. Nah disitulah ada satu perempuan yang bercadar. Itu pakai cadar. Pertamanya memang bercadar. Maksudnya kerudung tapi diginiin. Iya, cadar. Cadar. Dan cara pakainya memang pakaian Arab gitu kan. Betul. Ya gamis-gamis gitu loh. Pakainya ingat banget warnanya warna hitam. Terus dia cuma ngasih durian montong yang ada di kayak es krim lah. Betul. Sedangkan aku nggak suka durian. Ya udah, dia datang bawain, ini Kak durian, ini saya bikin ini buat teman-teman aja, buat kakak juga kalau kakak mau. Tapi dia tetap, saya penasaran sama perempuan ini. Oh, aku nggak suka durian, aku anti durian, bilang gitu. Dan itu lama-lama kelamaan, yaudah si perempuan ini minta nomor asistenku. Nah sudah itu selesai dia pulang, karena memang cuma ngasih, duduk, ditungguin sama Gojek, udah itu pulang. Penasaran loh, siapa sih itu perempuan? Siapa sih perempuan itu?
katanya si fans abang. Terus udah selama 2 hari itu dia WhatsAppan sama si asisten aku dan bla 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 bla, kenal sama asisten aku. Ternyata dia memang ngefans sama abang dan dia dipancing, coba pancing lagi siapa dia yang sebenarnya. Dia pun juga nggak pernah pakai DP apa segala macam. Dan itu ya udah, dia bilang namanya Siham. Terus kelahiran Jeddah. Ya. Jeddah Arab Saudi. Tapi orang Madura. Aslinya Bapaknya Madura, ibunya Madura, kelahiran Jeddah. Kalau nggak keliru kemarin yang pas pernikahan dirayainnya di Bangkalan. Enggak. Di mana? Di Bekasi. Oh, itu di Bekasi. Iya, di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi dia bilang namanya Siham dan dia kelahiran Jeddah. Wah, tambah aku pikiranku dong, ini apakah benar doaku nih? Nah, aku pengen punya paling nggak ya keturunan Arab atau memang berbau-bau keturunan darah atau apa gitu. Dan memang mantanku sebelumnya memang Arab, Asyatri, pokoknya gitu-gitulah. Ya. Udahnya itu lama-lama kelamaan ya udah ngajak ketemu makan, dan itu pun berjauhan, saya di sini dia di situ, dia ngobrol sama asistenku. Ya aku pikir dekat sama asistenku ya udah bodo amat lah, aku juga gak gimana dan ternyata dia selalu mengirimkan salam lewat asisten dan ke aku. Salam katanya bang dari mbak itu ke abang. Kenapa nggak langsung aja katanya? Kenapa Irwan sampai nahan tuh selama 1 tahun 2 tahun mundur terus? Jadi cuma salam bang terus kayak gitu, salam. Pada akhirnya ya udah dari itu ya udah kita nikah. Udah nikah sama dia. Ya udah pada akhirnya dia ngomong kalau yang ngasih meja itu dia, yang ngasih itu semuanya yang ada di isi rumah Irwan itu dia, yang hamba Allah itu. Jadi yang hamba Allah akhirnya ketahuan juga dan sesuai dengan doa yang diminta terkabul juga. Dan ternyata dia Irwanku, fansnya. Iya, jadi aku nikahnya sama fans. Gitu. Jadi banyak orang bilang kenapa nggak nikah sama si Raraya, kenapa nggak nikah sama si Lesti atau Selfie atau Ega, ya kan? Ya, yang lebih artis lah, ya, besar. Artis besar gitu yang. Jadi kalau Irwan pribadi itu justru Irwan nggak pengen menikah sama orang yang memang udah seprofesi, maksudnya kayak di artis, aku juga artis gitu, nggak terlalu ke sana arahnya. Sedikasihnya Allah aja sebenarnya, cuma karena memang aku dikasih sama Allah itu pramugari Saudi Arabia, ya udah gitu. Jadi pengen suasana berbeda aja ya. pada saat itu. Jadi kalau menurut saya pribadi seorang perempuan yang memang tidak lebih menonjolkan itu ke ruang publik itu malah lebih bagus memang. Artinya dia tidak pernah mengunggah apa di sosmed dan semacamnya, hanya untuk sang suami saja. Betul. Luar biasa. Itu pun juga dia di WhatsApp, misalkan dia mau upload anakku paling kakinya doang. Jadi kayak misalkan dia mau bikin story dia nggak pernah gitu, nggak. Jadi ya udah paling cuman kaki, paling cuman suasana gitu doang. Aku pun juga sampai saat ini aku video call dia nggak pernah nunjukin muka, paling cuman nih. Nah, udah gitu doang. Jadi kayak nunjukin ke anak, lebih ke ya udah dia selama perjalanan sekarang di Irwan ada di Madura, di tanah kelahiran sini, kesibukan dengan segudang kesibukan istri dan juga si anak. Nah, kira-kira Irwan ini bagaimana menyempatkan waktu untuk ketemu bareng keluarga? Sorry, aku sambil baca ini. Ada yang nanya nih Kang. Apa? Sorry Kang. Silakan. Dulu katanya tidak mau punya hubungan sama gak mau punya hubungan bareng sama fans. Itu yang menjadi pertanyaan. Iya. Gini, Irwan kan kembali ke apa ya? Iya, omongan Irwan yang di awal tadi aku bilang, aku bisa aja nikah sama artis lain gitu. Betul. Bisa aja aku nikah sama siapapun yang sudah bertitel artis gitu. Tapi Allah ngasihnya aku fans gimana? Ya, karena kita ini harus meyakini bahwa ada 3 perkara yang harus kita yakini itu.
jodoh, mau dan juga rezeki, ini tidak bisa kita apa? Betul. Jadi tidak bisa kita terka sendiri. Semuanya itu Allah sudah yang mengatur. Itu dia. Jadi ada juga seorang juragan yang dapatnya anak ya seperti tukang apa sapu atau seperti apa. Gimana kalau sudah hati memang dan Allah memberikan perasaan itu gitu. Nah, dan sebenarnya memang ini doa setelah saya berdoa setelah saya bilang kalau aku jodoh sama yang sebelumnya ya pererat. Jika aku nggak jodoh sama, udah diputuskan hubungan dan datangkanlah orang atau bidadari yang akan datang. Nah, yang datang first gimana? Orang itu dari Allah semuanya gitu. Betul. Dan sedangkan sekarang ditanya kemana istrinya, aku nggak pernah sama istri. Nah, istriku kerja juga, meskipun ketemu sama istriku dan aku ada di Jakarta, dia juga di Jakarta. Kita ketemunya selalu capek. Bukan capek tengkar ya. Capek pekerjaan. Saya datang dari pekerjaan, dia juga datang dari pekerjaan dan memang ya udah sama-sama capek gitu. Aku istirahat dulu ya. Ya udah sama-sama istirahat, sama-sama capek. Dan udahnya itu kebesokannya aku harus berangkat, Mak. Aku mau berangkat ya. Ya udah, Pak. Gak apa-apa. Nggak pernah ketika melakukan hubungan jarak jauh, hubungan kalian itu harmonis walaupun hanya sebatas komunikasi gitu kan, baik WhatsApp atau juga tetap komunikasi. Cuman nggak terlalu sering banget. Kalau misalkan keseringan banget apa ya, takut apa ya, kan rematurina takut sembuh. Betul. Tapi kalau misalkan aku berjarak 2 hari atau 3 hari, aku nggak telepon tapi aku telepon, nanti ada hal yang ada spesial yang memang itu datang dari hati. Benar. Coba deh kalian semua pasti kayak gitu. Ya, jadi ini tips dari Irwan ya. Kadang setiap pasangan itu kalau tiap hari ketemunya malah bosan kan. Ya tergantung dari orangnya juga sih. Ya. Habis ini kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Mungkin ada penelpon dulu ini yang mau menyapa Irwan juga. Ini yang ingin berbincang di bareng si Pangeran